Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisiti Nurhayati. Saya di sini akan menyampaikan laporan evaluatif mutu capaian pembelajaran bahasa Arab sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 9941 Tahun 2025 terkait capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah. Yang pertama, terkait orientasi dasar capaian pembelajaran. Nomor 1, apakah CP secara jelas menyatakan apa yang murid mampu lakukan dengan bahasa Arab? Jawaban saya tidak. Mengapa? Karena CP hanya berfokus pada unsur-unsur kebahasaan saja, seperti menganalisis, mengidentifikasi kosakata, pola kalimat pada tema-tema kebahasaan tertentu, yang mana di situ menempatkan bahasa itu sebagai pengetahuan, bukan sebagai keterampilan. Nomor 2, apakah fokus CP berada pada penggunaan bahasa untuk membangun dan menyampaikan makna, bukan pada penguasaan materi kebahasaan? Jawaban saya tidak, karena betul CP hanya berfokus pada materi kebahasaan di setiap fasenya, bukan penggunaan bahasa untuk membangun dan menyampaikan makna. Nomor 3, apakah unsur linguistik seperti kosakata, struktur, dan gramatika hadir sebagai sumber daya kebahasaan pendukung, bukan sebagai tujuan utama CP? Jawaban saya tidak, karena pada rumusan capaian pembelajaran di situ terteranya unsur-unsur kebahasaan seperti kosakata, pola kalimat, dan unsur kebahasaan lainnya itu dipandang sebagai tujuan utama CP, bukan daya bahasa pendukung, seperti itu. Untuk tema yang kedua, representasi kinerja komunikatif. Nomor 4, apakah CP merepresentasikan satu tindakan komunikasi yang utuh dan bermakna? Jawaban saya tidak, karena pada umumnya pada hampir keseluruhan CP itu hanya terlalu berfokus pada unsur kebahasaan, bukan pada bahasa sebagai alat komunikasi, dan bukan penyadaran kepada siswa bahwasannya bahasa itu sebagai alat komunikasi. Nomor 5, apakah CP menghindari pemisahan mekanis keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis? Menurut saya iya, karena terhitung mulai dari fase D itu sudah disebutkan beberapa kegiatan berbahasa yang masing-masingnya masuk kepada keterampilan tersebut. Untuk nomor 6, apakah keterampilan bahasa muncul secara terpadu dalam satu tindakan komunikasi, bukan sebagai daftar keterampilan terpisah? Jawabannya tidak, karena itu tadi karena pada bagian keterampilan berbahasa CP menyebutkan beberapa kegiatan yang memang kegiatannya itu masing-masing merujuk kepada maharoh yang berbeda. Tema ketiga, representasi tindakan berbahasa. Nomor 7, apakah CP mencerminkan tindakan berbahasa seperti resepsi, produksi, interaksi, atau mediasi? Jawabannya sebagian, karena di beberapa fase ada yang belum disebutkan, dan di beberapa fase juga sudah ada yang menyebutkan terkait kegiatan-kegiatan tindakan berbahasa yang merepresentasikan aktivitas berbahasa tersebut. Nomor 8, apakah tindakan berbahasa tersebut menggambarkan aktivitas komunikasi nyata, bukan sekedar aktivitas belajar di kelas? Jawabannya tidak, karena dari rumusan CP yang ada keseluruhannya lebih merujuk pada kegiatan belajar di kelas, seperti menganalisis kosakata, mengidentifikasi kalimat, memahami struktur pola kalimat, dan lain sebagainya. Nomor 9, apakah tindakan berbahasa dalam CP memungkinkan murid menggunakan bahasa dalam teks lisan, tulis, atau multimodal? Menurut saya sebagian, karena terhitung mulai fase D, di situ sudah disebutkan keterampilan berbahasa atau tindakan berbahasa yang dimana menganalisis teks visual ataupun multimodal dan lain sebagainya, yang mana itu merujuk pada tindakan berbahasa untuk penggunaan bahasa dalam teks lisan, tulis, ataupun multimodal.
Tema keempat terkait kejelasan konteks komunikasi. Nomor 10, apakah CP menyebutkan konteks penggunaan bahasa secara jelas? Jawaban saya tidak, karena rumusan CP terlalu fokus pada unsur-unsur kebahasaan ataupun pada materi kebahasaan, bukan pada penggunaan bahasa. Nomor 11, apakah konteks tersebut menggambarkan situasi komunikasi, bukan sekedar tema pembelajaran? Jawabannya tidak, karena CP lagi-lagi hanya menggambarkan hanya menyebutkan tema-tema pembelajaran ataupun materi pembelajaran yang berbeda di setiap fasenya, bukan tujuan untuk murid itu mendapatkan suatu capaian yang komunikatif di akhirnya. Tema selanjutnya terkait keterukuran dan aksesabilitas. Nomor 13, apakah CP dapat diobservasi melalui performa nyata murid? Jawaban saya tidak. Mengapa? Karena kata-kata yang digunakan pada rumusan CP itu masih terlalu abstrak, terlalu umum, dan kemungkinan menimbulkan perspektif yang berbeda, jadi belum bisa diobservasi melalui performa nyata murid. Nomor 14, apakah bentuk tugas asesmen performatif dapat dibayangkan dari rumusan CP? Jawabannya tidak menurut saya, karena sulit kalau cuma untuk dianalisis dari unsur-unsur dari penguasaan unsur kebahasaan yang bukan yang mana bahasa tidak dianggap sebagai keterampilan tapi sebagai pengetahuan. Selanjutnya nomor 15, apakah CP menghindari rumusan yang terlalu abstrak sehingga sulit diakses secara langsung? Jawabannya tidak, karena pada CP masih menggunakan kata-kata yang abstrak, yang sulit dimengerti, yang sulit dimengerti secara diartikan sama satu dengan yang lainnya gitu. Pemilihan kata menganalisis, memahami, dan mengidentifikasi menurut saya itu belum operasional. Tema selanjutnya tentang ketepatan kata kerja operasional. Nomor 16, apakah CP menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan komunikasi yang dapat diamati? Jawaban saya tidak, lagi-lagi karena pemilihan kosakata yang itu yang masih umum dan belum merupakan kata kerja operasional, jadi masih abstrak dan sulit untuk diwujudkan dalam tindakan komunikasi yang nyata. Nomor 17, apakah CP menghindari dominasi kata kerja kognitif yang tidak menunjukkan performa bahasa? Jawabannya tidak, karena pada kenyataannya di rumusan CP itu kata kerja kognitif itu mendominasi, yang mana itu tidak menunjukkan performa nyata berbahasa murid seperti itu. Terkait tema selanjutnya, progresi kemampuan antar fase. Nomor 18, apakah CP mencerminkan perkembangan kualitas performa berbahasa dari fase ke fase? Jawaban saya tidak, karena yang ada pada rumusan CP itu hanya perpindahan materi kebahasaan dari fase ke fase, yang mana itu hanya berfokus pada unsur-unsur kebahasaan, bukan pada konteks komunikasi nyata. Nomor 19, apakah progresi ditunjukkan melalui peningkatan kemandirian, keluasan, dan penggunaan bahasa dan kontrol makna? Jawabannya tidak, lagi-lagi karena CP yang masih terlalu berfokus pada unsur kebahasaan. Nomor 20, apakah progresi tidak hanya ditentukan oleh penambahan materi linguistik? Jawabannya tidak, karena kenyataannya progresinya hanya ditentukan oleh penambahan materi linguistik semata yang berbeda dari setiap fase ke fase. Tema selanjutnya terkait posisi murid sebagai pelaku bahasa. Nomor 21, apakah CP menempatkan murid sebagai subjek aktif penggunaan bahasa? Menurut saya tidak, karena belum memposisikan murid sebagai subjek aktif penggunaan bahasa, yang mana belum adanya tindakan berupa yang merepresentasikan konteks komunikasi nyata yang ada di CP. Nomor 22, apakah redaksi CP berfokus pada performa murid tanpa menyebut guru, metode, atau media pembelajaran? Menurut saya iya,
pada rumusan CP hanya menyebutkan apa-apa saja yang murid akan capai nantinya, tanpa menyebutkan bagaimana kontribusi guru ataupun metode pengajarannya ataupun media pembelajarannya. Tapi performa dalam yang tertera itu hanya dalam unsur kebahasaan, bukan bagaimana komunikasi itu digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Tema selanjutnya terkait integrasi nilai dalam praktik berbahasa. Nomor 23, apakah nilai dan sikap tercermin melalui cara murid menggunakan bahasa dalam interaksi? Jawabannya tidak, karena hanya penggunaan unsur bahasa dalam sebuah tema, bukan untuk konteks berinteraksi di kehidupan sehari-hari. Nomor 24, apakah CP menghindari pernyataan nilai yang bersifat normatif dan terpisah dari tindakan berbahasa? Jawabannya ya, karena pada CP belum terdapat tindakan-tindakan yang bersifat normatif, masih terlalu berfokus pada penguasaan materi kebahasaan saja. Selanjutnya, tentang koherensi desain kurikulum berbasis capaian. Nomor 25, apakah CP dapat berfungsi sebagai titik awal perencanaan, pembelajaran, dan asesmen? Menurut saya, ya, tapi tidak sepenuhnya, karena masih harus dikaji ulang oleh guru masing-masing untuk rancangan pembelajaran ke depannya di kelas gitu. Nomor 26, apakah tujuan pembelajaran dan pengalaman belajar dapat diturunkan secara logis dari CP? Menurut saya sebagian, karena masih ada beberapa fase ataupun rancangan pembelajaran di beberapa fase yang masih harus dikaji terkait tindakan berbahasa apa yang akan dicapai oleh murid. Nomor 27, apakah materi kebahasaan dapat diturunkan dari tuntutan performa komunikasi dalam CP? Menurut saya tidak, karena seharusnya unsur-unsur kebahasaan itu yang diturunkan dari performa komunikasi itu, yang mana unsur kebahasaan tersebut itu menjadi faktor pendukung, bukan malah menjadi fokus utama capaian pembelajaran. Tema yang terakhir ada kejelasan dan ketepatan redaksi. Nomor 28, apakah CP menyatakan satu capaian kemampuan inti tanpa beban ganda? Jawaban saya tidak, karena pemilihan kata yang masih umum masih bisa menimbulkan perspektif ataupun penafsiran yang berbeda. Nomor 29, apakah redaksi CP ringkas, jelas, dan tidak multitafsir? Jawabannya tidak, karena kata kerja yang digunakan masih bukan berupa kata kerja operasional yang bisa menimbulkan pengertian ataupun penafsiran yang berbeda. Nomor 30, apakah rumusan CP tetap padat dan mudah dipahami tanpa kehilangan makna konseptualnya? Menurut saya sebagian, tapi masih terlalu bertele-tele dalam menyampaikan materi kebahasaan antar fase, belum menjadi yang rumusan yang padat gitu, karena di beberapa fase masih terlalu banyak ataupun bertele-tele dalam menjelaskan materi-materi kebahasaan yang ada, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.